Kuliah hari ini adalah mengenai balas dan struktur pembebanan. Jadi kita sudah membahas ya pada pertemuan sebelumnya apa yang dimaksud dengan balas. Balas ini merupakan struktur pada jalan rel kereta api yang berupa batu pecah. Jadi dia angular, berupa batu pecah yang berada di bawah bantalan dan rel. Konstruksi lapisan balas ini terdiri dari material yang granular atau butiran dan diletakkan sebagai lapisan permukaan atas dari konstruksi substruktur. Material balas ini yang baik berasal dari batuan yang bersudut, pecah, keras, bergradasi yang sama, bebas dari debu dan kotoran, dan tidak pipih atau prone. Nah, jadi posisi balas ini sekali lagi adalah berada di bawah dari lapisan struktur atas ya, dari superstructure-nya. Di mana lapisan struktur atas terdiri dari bantalan, kemudian terdiri dari rel beserta penambatnya. Nah, berikut gambaran daripada struktur perkerasan dari jalan rel. Jadi yang struktur atas ini terdiri dari rel, kemudian ditambatkan pada bantalan yang berjarak sekitar 60 cm. Kemudian bantalan ini diletakkan di atas balas yang merupakan substruktur daripada perkerasan jalan rel. Sedangkan struktur di bawah balas, ketebalan struktur dari balas maupun subbalas, apakah subgrade-nya itu akan memerlukan perbaikan tanah, subgrade layer 1, subgrade layer 2, dan seterusnya. Ini sangat tergantung pada kondisi tanah dasarnya, jadi kekuatan dari tanah dasarnya. Semakin kuat daya dukung tanah dasarnya, maka kebutuhan lapisan perkerasannya juga semakin tipis. Jadi semakin jumlah layernya juga semakin sedikit. Semakin lemah daya dukung dari tanah dasarnya, maka kebutuhan layer dan kebutuhan ketebalan perkerasan itu semakin besar. Nah, apa fungsi dari balas ini? Fungsi balas ini adalah meneruskan dan menyebarkan beban yang diterima dari bantalan ke dasar tanah. Balas juga berfungsi untuk mencegah dan menahan bergesernya bantalan rel kereta api, baik ke arah membujur maupun melintang. Bergesernya membujur ini adalah akibat gaya rem, jejakan pada rel, kembang susut rel akibat suhu, dan lain-lain. Sedangkan untuk gaya melintang, ini adalah akibat gaya-gaya lateral. Jadi seperti misalnya ada gaya angin, kemudian juga ada gaya sentrifugal. Fungsi berikutnya adalah mencegah genangan air di sekitar bantalan rel. Jadi fungsi rel ini adalah untuk meluluskan air. Sehingga fungsi bantalan rel ini dengan fungsinya meloloskan air berarti harus terbuat dari bahan yang mudah untuk dilalui oleh air. Jadi ini berbeda ya dengan perkerasan lentur. Perkerasan lentur diusahakan untuk tidak ada air memasuki bagian-bagian perkerasan jalan lentur. Tetapi kalau untuk struktur perkerasan jalan rel, justru itu dibutuhkan untuk supaya air itu tidak menggenang.
Kemudian fungsi selanjutnya adalah mendukung bantalan. Jadi sebagai memiliki kekuatan struktural, mendukung bantalan beserta distribusi gaya dinamis yang dibebankan pada bantalan. Selanjutnya didukung oleh balas ini. Bagian-bagian dari lapisan balas. Yang pertama adalah balas atas. Nah, balas atas ini karena dia langsung mendukung beban yang didistribusikan dari bantalan, maka akan mengalami tegangan yang sangat besar dibanding dengan balas bagian bawah. Sehingga tentu kualitas bahan balas bagian atas itu harus dibuat dari bahan yang lebih baik, yaitu batu pecah yang bersifat keras atau tidak mudah pecah. Jadi ini ditandai dengan berat jenisnya yang tinggi. Selanjutnya juga harus bersifat tahan lama, tidak mudah aus oleh beban dan tahan cuaca. Jadi tentu diperlukan juga uji keausan. Kemudian bersudut atau angular. Jadi kenapa bersudut? Sehingga supaya ada nantinya kekuatan saling mengunci ketika dipadatkan. Ukuran batu pecah kelas jalan rel 1 dan 2 itu antara 2,5 sampai 0,75 inci. Kelas 2 dan 3 dan 4, 2 sampai 1 inci. Kelas 5, 1,5 sampai 0,75 inci. Sedangkan untuk lapisan balas bawah, bahan yang digunakan tidak perlu sebaik balas atas. Hanya saja harus berfungsi sebagai filter antara tanah dasar dengan balas atas. Jadi supaya nanti butiran-butiran dari tanah dasar atau tanah yang berada di bawah bagian dari subbalas atau balas bawah tidak sampai nantinya menembus ke bagian balas atas, sehingga filternya adalah di subbalas ini. Bahannya terbuat dari kerikil sedang atau pasir kasar, yang ukurannya 0,75 sampai 1 inci. Nah, berikut adalah foto yang memperlihatkan posisi dari balas yang mendukung bantalan. Jadi sebelah kiri ini kebetulan bantalannya adalah bantalan dari beton. Nah, kita lihat di sini balas ini terbuat dari kerikil yang bersudut, kemudian itu dipadatkan lapis demi lapis, sehingga bisa mendukung beban yang didistribusikan dari kereta api atau lokomotif, kereta maupun gerbong, kemudian ke roda dari kereta api, selanjutnya dari roda ke rel, selanjutnya dari rel ke bantalan, dari bantalan ke balas, dan seterusnya sampai ke tanah dasar. Nah, bagaimana cara menentukan ketebalan lapisan balas? Jadi rumusnya ini relatif sederhana. Penentuan ketebalan lapisan balas dapat menggunakan rumus H sama dengan 16,8 PA dibagi PC pangkat 4/5. Di mana H adalah ketebalan lapisan balas dalam inci. Kemudian PA adalah tekanan yang disebarkan dari bantalan rel ke lapisan balas, PSI. PC adalah tekanan yang disebarkan ke bagian subgrid, PSI. Nilai PA ini berdasarkan jenis material dari bantalan rel itu sendiri. Apabila bantalannya dari beton, maka PA-nya nilainya 85 PSI. Apabila dari kayu, maka nilai PA adalah 50 PSI. Sedangkan nilai PC ditentukan berdasarkan kondisi subgrid normal. Artinya, subgrid dengan kondisi yang baik, sehingga tidak perlu dilakukan perbaikan tanah, yaitu sebesar 20 PSI.
Selanjutnya, pemadatan dari lapisan balas. Pemadatan ini harus dilakukan secara merata sehingga diperoleh kepadatan lapangan yang disyaratkan, yaitu 100% kepadatan kering maksimum. Menurut standar ASTM D 698. Jadi persyaratannya cukup tinggi ya. Jadi harus 100% dari kepadatan kering maksimum. Untuk mencapai kepadatan secara homogen yang diharapkan, maka pemadatan agregat material lapisan balas ini harus dilakukan lapis demi lapis, di mana ketebalan setiap lapis itu tidak boleh lebih dari 15 cm. Nah, foto berikutnya ini memperlihatkan bagaimana pemadatan lapisan balas digunakan dengan manual kompaktor. Jadi terutama adalah ketika terjadi kerusakan dari lapisan balas, sehingga dilakukan pemadatan secara manual pada lokasi-lokasi yang mengalami kerusakan. Kerusakan yang sering terjadi pada lapisan balas dan cara penanganannya adalah sebagai berikut. Kerusakan yang pertama yaitu berupa penurunan lapisan balas. Penurunan ini terjadi karena beban dinamik akibat pergerakan kereta api yang diterima, menyebabkan pergeseran material lapisan balas. Jadi karena gerakan kereta api, getarannya yang keras, sehingga akan menyebabkan adanya pergeseran dari material lapisan balas. Akibat pergeseran tersebut, maka volume dan ketebalan lapisan balas menjadi berkurang, sehingga terjadi penurunan dari lapisan balas. Kerusakan yang kedua yaitu terjadinya kantong balas. Terjadinya kantong balas ini disebabkan karena penurunan lapisan balas yang tidak teratasi, sehingga menyebabkan bagian badan jalan kereta api atau subgrid langsung menerima tekanan beban dinamik yang lebih besar dari kondisi semula. Berikut ini adalah beberapa penanganan yang dilakukan apabila terjadi penurunan dari lapisan balas. Pemeriksaan perlu dilakukan secara periodik untuk mengetahui ada atau tidaknya pengurangan volume dan ketebalan dari lapisan balas sesuai dengan yang disyaratkan. Jika dari hasil pemeriksaan ditemukan adanya indikasi pengurangan volume atau penurunan, maka harus dilakukan pemeliharaan, yaitu dengan mengganti material-material pengisi lapisan balas yang sudah aus atau hancur dengan material lapisan balas yang baru. Penanganan terhadap terjadinya kantong balas untuk pencegahan lebih awal dengan cara dilakukan pemeriksaan dan pemeliharaan secara periodik terhadap kondisi lapisan balas. Jadi jangan sampai nanti kondisi permasalahannya sudah besar baru kemudian ditangani. Pemasangan lapisan geosintetis dapat dilakukan antara lapisan balas dan permukaan badan jalan kereta api atau subgrid sehingga dapat mengalirkan air yang berasal dari lapisan balas maupun dari bagian subgrid keluar dari struktur badan jalan kereta api dengan mengikuti kemiringan permukaan subgrid. Jadi bisa menggunakan lapisan geosintetis. Penanganan lainnya yaitu dengan membuat saluran drainase di samping kiri dan kanan struktur badan jalan kereta api. Gunanya yaitu untuk menampung aliran air yang dikeluarkan dari bagian subgrid yang telah dipasangi lapisan geotekstil tadi. Sehingga air itu dapat langsung dibuang melalui saluran drainase tersebut. Struktur pembebanan pada jalan kereta api
Fungsinya perhitungan pembebanan pada rel yaitu pertama untuk mengetahui beban aktual operasional yang bekerja. Yang kedua, mengetahui besarnya distribusi beban pada struktur jalan rel dari bagian atas hingga pada bagian bawah, yaitu badan jalan kereta api. Nah, apa saja beban dan gaya pada rel? Pembebanan dan pergerakan kereta api di atas struktur jalan rel itu akan menimbulkan berbagai gaya pada rel. Di antaranya adalah gaya vertikal, gaya transversal atau lateral, ini gaya dari horizontal dari samping, kemudian gaya longitudinal. Di mana dalam gambar di sebelah kiri itu sudah diperlihatkan bahwa Q itu adalah gaya vertikal, kemudian Y itu adalah gaya lateral dari samping, kemudian T adalah gaya longitudinal, jadi gaya yang memanjang sejajar dengan rel. Kemudian ada juga gaya akibat perubahan suhu. Jadi terjadi pemuaian yang termasuk ke dalam gaya longitudinal. Nah, kita akan lebih detail terkait dengan beban dan gaya pada rel. Yang pertama, gaya vertikal. Jadi dari mana saja datangnya beban vertikal ini? Gaya vertikal ini menyebabkan terjadinya defleksi vertikal, yang merupakan indikator terbaik untuk penentuan kualitas kekuatan dan umur jalan rel. Secara global, besarnya gaya vertikal ini berasal dari pembebanan lokomotif, pembebanan kereta, maupun gerbong. Jadi sekali lagi saya ingatkan bahwa lokomotif itu adalah yang berisi tenaga penggeraknya, yang menggerakkan kereta api itu sendiri. Kemudian digandengkan ke kereta. Kereta ini adalah bagian yang mengangkut penumpang. Kemudian bisa juga digandengkan dengan gerbong, yaitu bagian yang mengangkut barang. Gaya lokomotif ini akan menentukan jumlah bogi dan gandar yang akan mempengaruhi berat beban gandar di atas rel yang dihasilkannya. Jadi tergantung dari beratnya lokomotif tersebut, itu akan menentukan berapa jumlah boginya dan berapa jumlah gandarnya pada satu bogi ini. Bogi itu yang bagian mana? Sebentar kita akan lihat nanti gambarnya. Yang kedua adalah gaya kereta. Jadi karakteristik beban kereta dipengaruhi juga oleh jumlah boginya dan gandar yang ada pada boginya. Selain itu juga faktor kenyamanan penumpang dan kecepatan atau faktor dinamis akan mempengaruhi beban yang dihasilkan. Yang ketiga adalah gaya gerbong. Prinsip pembebanan pada gerbong adalah sama dengan lokomotif dan kereta. Meskipun demikian, tentu kapasitasnya akan berbeda karena gerbong ini adalah mengangkut barang. Perhitungan gaya vertikal yang dihasilkan beban gandar oleh lokomotif, kereta, dan gerbong merupakan beban statik. Jadi beban itu tidak bersifat bergerak, merupakan beban statis. Sedangkan pada kenyataannya, beban yang terjadi pada struktur jalan rel merupakan beban yang bersifat dinamis. Nah, beban dinamis ini juga dipengaruhi oleh faktor aerodinamik. Jadi adanya hambatan udara dan beban angin. Kondisi geometrik dan kecepatan pergerakan dari rangkaian kereta api. Jadi itu yang menyebabkan timbulnya beban dinamis. Oleh karena itu, diperlukan untuk melakukan transformasi gaya statik ke gaya dinamik. Ini berdasarkan misalnya persamaan dari Talbot tahun 1918.
yang memberikan rumus transformasi gaya yang berupa pengali faktor dinamis. Di mana faktor dinamis ini atau IP sama dengan 1 plus 0,01 dikali V per 1.609 dikurangi 5. V adalah kecepatan rencana dalam kilometer per jam. Sehingga gaya dinamik pada jalan kereta api dapat dihitung yaitu PD sama dengan PS kali IP. Di mana PD adalah gaya dinamik pada jalan kereta api dalam ton, sedangkan PS adalah gaya statis kereta api dalam ton. Jadi gaya statis tadi adalah gaya ketika kereta api itu tidak bergerak, yang meliputi gaya dari lokomotif, kereta, dan gerbong. Kemudian dikalikan IP, yaitu faktor dinamik tadi. Bentuk dan sifat dari beban. Yang pertama, beban statis rel. Beban statis rel ini adalah akibat beban vertikal, yaitu beban pada sistem pergerakan kereta api, yaitu beban pada gandar dan pada roda kereta api. Jadi itu adalah beban statis rel. Beban dinamis rel itu diakibatkan oleh adanya gaya sentrifugal kereta api pada bagian tikungan. Kemudian gaya pada perpindahan jalur lintasan kereta api. Beban angin pada arah melintang atau transversal pada kereta api pada saat melakukan pergerakan. Penyebab lain gaya vertikal, yang pertama adalah kelebihan beban dinamik yang disebabkan oleh kontak antara roda kereta api dan rel yang tidak beraturan akibat keausan dari permukaan rel dan aus pada permukaan roda kereta api, sehingga ini menyebabkan tambahan beban dinamik. Yang kedua, akibat kerusakan pada pelurus atau penyearah sambungan rel pada sistem Wessel. Nah, sistem Wessel ini kita akan pelajari pada pertemuan berikutnya. Penjelasan gaya vertikal pada rel. Beban atau gaya vertikal yang diterima oleh rel itu berasal dari beban gandar dan roda pada lokomotif dan gerbong. Untuk lokomotif, ada dua jenis lokomotif standar yang digunakan oleh PT Kereta Api Indonesia, PT KAI. Jadi merupakan operator yang mengoperasikan kereta api di Indonesia, yaitu lokomotif jenis BB dan CC. Apa beda antara jenis BB dan CC? Lokomotif BB mempunyai dua bogi dan masing-masing bogi ini memiliki dua gandar. Nah, itu yang Anda ingatkan ya, karena sebentar kita akan mencoba latihan perhitungannya. Jadi lokomotif BB memiliki dua bogi dan setiap bogi ini memiliki dua gandar. Sedangkan lokomotif CC, itu tipe 201 dan 203, itu juga mempunyai dua bogi, tetapi setiap boginya itu terdiri atas 3 gandar. Jadi semakin berat dari beban lokomotif, maka jumlah gandarnya juga bertambah. Nah, berikut adalah ilustrasi pembebanan pada jalan kereta api. Ini adalah tipe lokomotif BB. Kita lihat tipe lokomotif BB ini memiliki dua bogi. Jadi ini bogi pertama, kemudian ini adalah bogi kedua. Selanjutnya bogi ini memiliki dua gandar. Jadi setiap bogi memiliki dua gandar. Nah, ini dalam kenyataan fotonya untuk tipe lokomotif BB. Jadi kita lihat ini lokomotifnya bagian depan yang menarik kereta di belakangnya. Kemudian ini adalah boginya, ada dua, depan dan belakang.
Kemudian bogi ini, setiap bogi memiliki 2 gandar. Nah, kalau kita lihat, inilah yang merupakan bagian boginya dari tipe lokomotif BB tadi. Jadi satu bogi memiliki 2 gandar. Jadi nanti beban dari lokomotif akan didistribusikan ke bogi, dari bogi akan didistribusikan kemudian ke gandar, dari gandar didistribusikan ke 2 roda yang ada pada gandar tersebut. Baik, kita lihat contoh perhitungan pembebanan pada jalan kereta api. Perhitungan beban gandar axle load dan beban roda pada masing jenis lokomotif dijelaskan sebagai berikut. Misalnya adalah lokomotif BB. Jika beban lokomotif atau W lokomotif sama dengan 56 ton, berapakah kemudian beban yang didistribusikan oleh roda kereta api? Jadi gaya pada bogi PB sama dengan W lokomotif dibagi 2, karena ada 2 bogi, menjadi 28 ton. Gaya pada gandar, jadi beban yang dari bogi ini didistribusikan lagi ke 2 gandar. Sehingga 28 ini dibagi 2 lagi, menjadi 14 ton. Kemudian 14 ton untuk beban gandar ini didistribusikan ke 2 roda. Sehingga setiap roda itu bebannya adalah 7 ton. Jadi beban yang didistribusikan oleh setiap roda kereta api tipe BB adalah 7 ton. Beban inilah yang kemudian selanjutnya didistribusikan ke relnya. Kemudian dari rel selanjutnya ke bantalan dan seterusnya ke balas. Selanjutnya adalah tipe lokomotif CC201. Jadi tipe CC201 ini memiliki juga sama 2 gandar, tetapi satu gandarnya memiliki 2 bogi, tapi satu boginya itu terdiri dari 3 gandar. Jadi ini maksudnya 3 gandar tadi. Untuk berat W-log-nya adalah 84 ton. Jadi ini lokomotif tipe CC201, berat W lokomotifnya 84 ton. Ini juga lokomotif CC201. Berikutnya ini adalah lokomotif yang tipe CC202, di mana berat operasionalnya W-log-nya adalah 108 ton. Ini adalah tipe CC203 dengan berat 84 ton. Selanjutnya CC203 juga, jadi ini seperti ini, dengan beratnya juga 84 ton. Berikutnya adalah tipe lokomotif 206 dengan berat operasionalnya adalah 90 ton. Ini adalah tipe lokomotif yang terbaru. Nah, selanjutnya pembebanan pada jalan kereta api oleh lokomotif CC ini hampir sama ya dengan tipe yang BB tadi. Hanya perbedaannya saja di sini adalah pada gaya pada gandarnya. Dibagi 3, karena ada 3 gandar. Dari tiap gandar ya kembali dibagi ke 2 roda. Sehingga kita lihat, walaupun bebannya itu lebih tinggi, maka beban yang didistribusikan ke setiap roda itu sama, menjadi 7 ton. Sedangkan perhitungan beban gandar dan beban roda pada kereta penumpang. Jadi tadi sudah kita bahas pada lokomotif ya. Sedangkan pada kereta yang berisi penumpang itu beratnya sekitar 40 ton. Jadi tadi lokomotif itu sekitar 84 ton sampai 108 ton lokomotifnya, karena di sana berisi mesin untuk menggerakkan kereta api. Sedangkan pada kereta itu relatif kosong, tetapi isinya adalah penumpang. Sehingga bebannya lebih sedikit, ya hampir setengahnya dari beban lokomotif, yaitu 40 ton.
Nah, ini hampir sama dengan tipe lokomotif yang tipe BB tadi ya. Karena ada 2 bogi, maka 40 ton dibagi ke 2 bogi, kemudian gandarnya ada 2, maka bebannya dibagi ke 2 gandar, ada memiliki roda 2, maka bebannya didistribusikan ke 2 roda. Sehingga beban setiap roda adalah 5 ton. Sedangkan untuk lokomotif tadi, jadi walaupun ini bebannya adalah lebih kecil ya, jauh lebih kecil setengahnya, beban rodanya 5 ton. Sedangkan pada lokomotif tadi beban per rodanya adalah 7 ton. Ini contoh gerbong kereta ya. Memang ini istilahnya dulu masih mix ya antara kereta dan gerbong. Jadi untuk penumpang sekarang sudah definitifkan istilahnya kereta sebenarnya, kereta penumpang. Jadi ada contohnya adalah kereta kelas ekonomi, ada kelas bisnis. Sedangkan juga di samping kereta untuk penumpang, ada satu kereta itu khusus untuk makan. Di mana kereta untuk makan ini beratnya sedikit lebih besar, yaitu 41 ton. Kemudian selain kereta penumpang, ada juga gerbong. Gerbong yang mengangkut barang. Jadi ini adalah contohnya gerbong yang berfungsi untuk mengangkut barang. Nah, kita akan mempelajari lebih lanjut beban dan gaya pada rel, yaitu gaya transversal. Jadi tadi kita sudah membahas gaya vertikalnya. Tadi yang kita bahas adalah beban statis yang didistribusikan sampai ke roda kereta api. Nah, kemudian nanti kita akan menghitung belakangan bagaimana mengkonversikan beban statis ini menjadi beban dinamis. Nah, sekarang kita akan membahas gaya transversal, jadi gaya lateral, gaya dari arah samping. Gaya ini utamanya terjadi akibat gaya sentrifugal ketika rangkaian kereta api berada di lengkung horizontal, jadi pada tikungan. Gerakan ular rangkaian, jadi snake motion, jadi gerakan kereta api seperti ular, ketidakrataan geometrik jalan rel yang bekerja pada titik yang sama dengan gaya vertikal. Gaya ini menyebabkan tercabutnya penambat akibat gaya angkat atau uplift force. Jadi kalau kereta itu berada di tikungan, bagian kiri dan kanan rel itu ketinggiannya berbeda untuk menahan dari gaya lateral, jadi gaya sentrifugal yang ditimbulkan. Akibat adanya perbedaan ketinggian tersebut juga menimbulkan adanya gaya angkat atau uplift force. Pergeseran plat landas yang memungkinkan terjadinya derailment, anjlok atau keluarnya roda kereta dari relnya. Jadi kalau ada kejadian-kejadian kereta yang keluar dari relnya, itu antara lain karena permasalahan ini. Syarat pembatasan besarnya gaya lateral supaya tidak terjadi anjlok atau keluarnya roda kereta dari rel, yaitu P lateral per P vertikal lebih kecil dari 1,2. Untuk rel dan roda yang aus, P lateral per P vertikalnya lebih kecil dari 0,75. Beban dan gaya pada rel. Gaya lateral pada rel dapat dihitung dengan rumus LF sama dengan HS ditambah HA, di mana HS-nya ini adalah PG kali H dibagi 1500 ditambah PG kali V per 1000. PG ini adalah beban gandar atau axle load dalam kilogram. Sedangkan H adalah beda tinggi dua rel pada lintasan tikungan. V adalah kecepatan kereta api pada saat berada di tikungan. Jadi secara skematis berikut ini menunjukkan gaya lateral yang terjadi.
Akibat kereta api yang bergerak pada tikungan terjadi gaya sentrifugal mengakibatkan adanya gaya lateral yang juga ditambahkan oleh adanya gaya angin. Yang ketiga adalah gaya longitudinal. Gaya longitudinal ini dapat juga diakibatkan oleh perubahan suhu pada rel. Gaya ini sangat penting dalam analisis terutama untuk konstruksi kereta api yang menggunakan rel panjang, long welded rails. Gaya longitudinal juga merupakan gaya adesi akibat gesekan roda dan kepala rel. Jadi ada akibat perubahan suhu, akibat gesekan roda dan kepala rel, dan gaya akibat pengereman roda terhadap rel. Itulah yang menimbulkan gaya longitudinal. Nah, apabila akibat perubahan temperatur, maka rumus yang dipergunakan N sama dengan E kali A kali C dikali delta T. Oh, ini per delta T ya. Nah, ini pernya tidak begitu. Di mana E adalah modulus elastisitas rel, A adalah luas penampang rel, C adalah koefisien pemuaian linear pada rel, delta T adalah perubahan temperatur udara dalam derajat Celcius. Ya, kita akan coba sebuah contoh soal sederhana. Diketahui kereta api eksekutif ini membawa rangkaian sebagai berikut. Ada lokomotifnya yang tipe CC203. Jadi Anda ingat ya, kalau lokomotif tipe CC, berarti dia memiliki gandarnya adalah 3. Kemudian kereta penumpang itu ada 6. 1 kereta makan, 1 kereta pembangkit, dan 1 kereta bagasi. Jika kereta api bergerak pada tikungan, kecepatan rata-ratanya 68 km per jam. Beda tinggi rel atau H adalah 0,08 meter. Tentukan besarnya yang pertama gaya statis total yang bekerja. Yang kedua gaya lateral yang terjadi pada rel. Nah, jadi sama seperti sudah yang kita hitung sebelumnya, yang pertama kita hitung adalah gaya statis akibat beban lokomotif tipe CC, seperti cara yang sama sebelumnya. Nah, ini kita sudah sempat hitung sebelumnya, dari beban lokomotif 84 ton, sehingga gaya statis pada roda menjadi 7 ton. Hal yang sama juga untuk menghitung beban statis pada kereta penumpang yang bebannya itu 40 ton. Sehingga beban per roda yang didistribusikan adalah 5 ton. Kemudian kereta makan itu beratnya 41 ton, kemudian didistribusikan pada roda, sehingga distribusi beban yang diterima roda 5,125 ton. Berat kereta pembangkit sekitar 2 ton, itu kemudian dengan cara perhitungan yang sama, maka beban pada rodanya 5,25 ton. Sedangkan kereta bagasi dengan beban 43 ton, maka gaya statis pada roda yang didistribusikan 5,375 ton. Kemudian kita tinggal jumlahkan gaya-gaya tadi, sehingga secara keseluruhan beban statis atau gaya statis yang bekerja adalah 52,75 ton. Nah, beban statis inilah kemudian nanti kita konversikan menjadi beban dinamis. Yang kedua gaya lateral, yang pertama adalah gaya lateral akibat lokomotif, di mana gaya pada gandar PG-nya adalah 14 ton, maka LF bisa dihitung. Karena tadi PG satuannya adalah kilogram, maka PG-nya ini 14.000 kg. LF sama dengan HS plus HA, LF sama dengan PG kali H, H tadi adalah beda tinggi, kemudian PG dikalikan V, V ini adalah kecepatan pada tikungan.
Sehingga kita tinggal masukkan PG 14.000 kg, dikalikan beda tinggi, kemudian dikalikan dengan kecepatan. Sehingga didapatlah gaya lateral lokomotif 952,746 kg. Dengan cara yang sama juga dihitung ya kereta api penumpang, di mana PG-nya adalah 10 ton, sehingga LF-nya diperoleh 680,53 kg. Kemudian kereta makan, karena PG-nya adalah 10,25 ton, maka LF-nya 697,55 kg. Karena akibat kereta pembangkit, LF-nya diperoleh 714,56 kg. Pada kereta bagasi, LF-nya adalah 731,573 kg. Nah, contoh soal kedua, apabila berdasarkan contoh soal 1 tadi diketahui kecepatan rata-rata kereta api eksekutif adalah 105 km per jam. Tentukan besarnya gaya dinamik yang terjadi. Jadi berdasarkan tadi perhitungan pada soal 1, beban statisnya diperoleh 52,75 ton. Sehingga beban dinamiknya kita tinggal kalikan dengan faktor dinamik IP berdasarkan kecepatannya. Sehingga berdasarkan kecepatan 105, IP-nya adalah 1,6. Sehingga PD-nya kita tinggal kalikan PS atau gaya statis dikali 1,6. Sehingga gaya dinamiknya menjadi 84,4 ton. Jadi gaya statisnya 52,75 ton, gaya dinamisnya menjadi 84,4 ton. Nah, ini terkait kemudian dengan pengaruh temperatur pada gaya longitudinal. Jika diketahui pemasangan rel tipe R54, beda temperatur udaranya 15 derajat Celcius. Tentukan besarnya gaya longitudinal yang terjadi. Jadi luas penampang rel tipe 54 ini adalah 69,34 cm persegi. Ini pada tabel struktur jalan rel ini bisa dilihat. Delta T-nya 15 derajat Celcius, E-nya 2,1,10⁻⁶, C-nya 1,2 kali 10⁻⁵. Oh, ini dikalikan ya, delta T-nya tadi di posisi di bawah itu dikalikan ya. Sehingga N-nya diperoleh 26.210,52 kg. Jadi besarnya gaya longitudinal yang terjadi adalah 26.210,52 kg. Jadi ini sekali lagi ya pola distribusi daripada jalan rel, di mana dari kereta mendistribusikan beban ke bugi, dari bugi ke gandar, gandar ke roda, roda ke kepala rel ke dasar rel ke bantalan, bantalan ke balas, balas ke subbalas, dari subbalas ke tanah dasar, baru kemudian beban yang diterima oleh tanah asli. Jadi kalau kita lihat distribusi bebannya bentuknya kira-kira seperti ini. Jadi beban distribusikan sekitar 45 derajat. Sehingga berdasarkan ini hampir sama dengan perkerasan lentur ya. Semakin ke bawah, maka beban yang diterima oleh lapisan itu semakin kecil ya. Karena luas areanya itu adalah semakin luas. Di mana gaya yang dipikul adalah beban dibagi dengan luas. Pola distribusi gaya pada struktur jalan rel. Beban dinamik di antara interaksi roda kereta api dan rel merupakan fungsi karakteristik jalur, kendaraan, dan kereta, kondisi operasi, serta lingkungan. Gaya yang dibebankan pada jalur oleh pergerakan kereta api itu merupakan kombinasi beban statik dan komponen dinamik yang diberikan kepada beban statik. Beban dinamik yang diterima oleh rel di mana terjadi tegangan kontak antara kepala rel dan roda
sehingga sangat berpengaruh dalam pemilihan mutu dari baja rel. Beban ini selanjutnya didistribusikan dari dasar rel ke bantalan dengan perantara plat andas ataupun alas karet. Beban vertikal dari bantalan akan didistribusikan ke lapisan balas dan subbalas menjadi lebih kecil dan melebar. Pola distribusi beban yang melebar dan menghasilkan tekanan lebih kecil sampai akhirnya dapat diterima oleh lapisan tanah dasar. Prinsip pola distribusi gaya pada struktur rel pada intinya bertujuan untuk menghasilkan reduksi tekanan kontak yang terjadi di antara rel dan roda. Misalnya kontak yang terjadi antara rel dan roda kira-kira 6.000 kg per cm persegi. Menjadi tekanan yang sangat kecil pada tanah dasar, kurang lebih 2 kg per cm persegi. Jadi tadi rumusnya ya, gaya sama dengan beban dibagi luas. Sehingga pada prinsipnya, struktur dari lapisan perkerasan kereta api itu adalah bagaimana lapisan itu dapat mereduksi beban yang diterima roda sampai akhirnya ke tanah dasar sehingga menjadi hanya 2 kg per cm persegi. Baik, demikian ya kuliah hari ini terkait dengan balas dan struktur pembebanan.